Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat seberapapun kita Pak yang hadir pada kesempatan ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan. 1 tahun hampir berlalu dan hari ini merupakan minggu terakhir di mana kami berada di tahun 2025. Ada banyak perkara yang sudah kami alami, suka ataupun duka yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Tapi kami boleh berada di hari ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami datang membawa korban pujian penyembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami bahwasanya Tuhan baik dan sangat baik bagi kami. Kami berdoa untuk hamba-hambamu, anak-anakmu yang akan melayani. Tuhan pakai boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Bahkan semua jemaat pelawat mereka, Engkau tahu pergumulan, kerinduan, harapan mereka. Tuhan yang akan melawat dan berbicara kepada mereka. Kami serahkan jemaat yang sedang dalam perjalanan, Tuhan tibakan dengan sukacita di tempat ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah-Mu serta mendengarkan suara-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkuasa dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara di sini. Shalom. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kita berada di tempat ini. Dan biarlah kita bawa hati kita, bawa penyembahan kita buat Dia. Mengikut Yesus itu yang menjadi kesukaan kita. Mengiring Yesus itu yang menjadi kekuatan hidup kita dan akan kita lakukan terus menerus sampai akhir hidup kita. Semua karena anugerahnya hari ini ada. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik buat kami. Karena Engkau selalu mengasihi kami, karena Engkau selalu beserta dengan kami, karena Engkau yang selalu menjadi kekuatan kami. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan, sepanjang tahun ini kami boleh lalui, karena itu penyertaan Tuhan, karena Tuhan sayang sama kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami ingin selalu memberikan rasa syukur kami, ingin memberikan rasa terima kasih kami buat Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau yang melawat setiap kami yang hadir pada saat ini. Dan kami menaikkan setiap doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur ya karena karena Tuhan itu begitu baik. Dan kita percaya bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Tuhan tahu selalu rancangan yang terindah buat kita dalam setiap perkara, dalam setiap hal yang kita lalui. Kita percaya bahwa setiap hari dan bahkan hari ini juga adalah hari yang terbaik yang Tuhan selalu berikan, sediakan buat kita. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyak, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Segala yang ku alami
Tak pernah ku ragu akan kesetiaan Tuhan, karena Tuhan yang memegang hidup kita. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Kau yang menuntun langkah kami ya Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita aman ya, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Karena Tuhan beserta dengan kita percaya bahwa kita diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh, menaklukkan semua rintangan, menaklukkan semua halangan yang ada di depan kita. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri karena akan pujian ini. Sungguh besar Tuhan Allah kita yang menjadi perisai hidup kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Iman dalam Yesus Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kekuatan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia.
Terpujilah Tuhan, Raja segala raja, yang memberikan kita kuasa, yang menyertai, yang menuntun kita. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang ada menjadi pergumulan kita, ya Tuhan yang menjadi jawaban, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Dia yang memegang tangan kita, karena Tuhan ada dan melihat setiap pergumulan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkannya, karena itu kita tidak pernah merasa sendiri. Karena Tuhan itu ada, selalu ada buat kita. Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan guguk bertahan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan guguk bertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku.
dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri, ku tak dibiarkan, ku tak dibiarkan sendiri, ku tak dibiarkan, ku tak dibiarkan sendiri. Meskipun kami dalam situasi sulit, atau mungkin kami sedang berada di lembah yang dalam, di jalan-jalan yang terjal, kami tidak akan takut Tuhan, karena Tuhan ada bagi kami. Dan kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami sendirian. Karena itu ajar kami untuk sungguh-sungguh menaruh percaya dan harap kepada Tuhan, sehingga kami tidak akan goyah, tetapi kami akan terus berseru kepada Tuhan dan mencari pertolongan Tuhan. Dengan demikian maka waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menolong, melawat dan memulihkan kami. Kini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, bahkan urapi semua jemaat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Rupanya setelah Natal banyak yang berlibur, tetapi tidak akan mengurangi semangat kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Adapun yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tidak terpengaruh oleh keadaan. Pembacaan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-38. Tetapi kita tidak akan membacanya semuanya. Bilangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan 38. Tapi juga kita kaitkan dengan bilangan pasal yang ke-13. Yang akan kita baca pada saat ini adalah pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Dan setelah itu sampai ayat yang ke-10 kita baca. Judul dari perikop ini adalah pemberontakan umat Israel. Saya akan bacakan dengan cepat. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada umat Israel. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam realita hidup yang kita hadapi sebagai manusia, jikalau ada orang yang mengasihi kita ataupun sayang kepada kita,
maka secara otomatis tentu dia akan punya niat yang baik, rencana yang baik, tujuan yang baik untuk kita. Bahkan sebagai orang percaya ataupun seorang beriman, maka orang ini tentu akan membawa seluruh rencana, harapan, pergumulan, dan janji-janjinya kepada Tuhan. Supaya satu kali kelak apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan, apa yang diharapkan itu menjadi kenyataan. Karena bagaimanapun juga seorang yang mengasihi kita pasti merancangkan yang terbaik kepada kita. Dan tidak ada seorang pun yang merancangkan yang buruk ataupun yang jahat kepada orang yang dikasihinya. Kecuali mungkin sudah sakit jiwa. Nah, kalau manusia saja mampu melakukan itu, tentu apalagi Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Bahkan dia sendiri rela meninggalkan tahta kemuliaannya, menjadi manusia, bahkan mengambil rupa menjadi seorang hamba, mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa karena kita berharga di mata Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menjadikan umatnya sebagai biji matanya. Dapat kita bayangkan biji mata itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam diri seseorang. Ya, karena ketika biji mata seseorang sudah rusak, maka tentu hidup ini menjadi lebih susah dan akan berdampak kepada kesulitan demi kesulitan. Nah, ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan, berada dalam perbudakan di Mesir, lebih kurang 430 tahun mereka hidup menderita dan tidak mengalami kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan pada saat mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengarkan jeritan doa mereka. Lalu tergeraklah hati Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim, pergi ke tanah perjanjian, dia mengatakan tinggalkanlah negeri ini, aku akan membawamu ke negeri yang akan kujanjikan kepadamu, negeri yang melimpah susu dan madunya, dan negeri itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan semua bangsa-bangsa akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Dan janji ini diulangi oleh Tuhan berkali-kali kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi kini ternyata keturunan Abraham dari Ishak, dari Yakub sedang berada dalam perbudakan di Mesir dan hidup menderita. Tetapi oleh karena kasih Tuhan kepada mereka, maka Tuhan hendak membebaskan mereka dari perbudakan tersebut dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang menjadi janji Tuhan kepada mereka. Dan tentu sebagai manusia normal, mereka tentu ingin mengubah kehidupan mereka. Mereka tentu ingin menjadi hidup lebih baik, merdeka, dan punya tanah sendiri, punya negeri sendiri, punya bangsa sendiri, dan tidak dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Dan ternyata awal dari pertolongan Tuhan dan awal mengubah hidup mereka, Tuhan menunjukkan mujizat demi mujizat bagi mereka. Ada 10 tulah yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada orang Mesir dan kepada orang Israel, supaya bangsa Israel dibiarkan, dilepaskan oleh Firaun pergi meninggalkan perbudakan di Mesir. Dan ketika mereka sudah dibebaskan, Tuhan juga menuntun mereka dengan tiang api dan tiang awan. Pada waktu malam hari, Tuhan menyediakan tiang api kepada mereka untuk menuntun perjalanan mereka sekaligus menghangatkan tubuh mereka. Kemudian pada siang hari Tuhan juga memberikan tiang awan kepada mereka supaya mereka terlindung dari terik matahari dan menuntun mereka dalam setiap langkah perjalanan mereka. Tuhan juga mencukupkan keperluan mereka. Pada waktu pagi hari mereka bisa mendapatkan roti dari surga. Mereka tidak perlu memasak, mereka tidak perlu bekerja. Tetapi Tuhan menurunkan mana yang dapat mereka nikmati pagi, siang, dan malam. Dan pada malam harinya mereka juga mendapatkan daging, yaitu burung puyuh. Supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.
Dan ketika mereka berada dalam situasi yang sulit dan jalan buntu di hadapan mereka karena mereka berada di Laut Teberau, Tuhan pun membelah Laut Teberau untuk mereka bisa melewatinya dan mereka bebas dari kejaran tentara Firaun. Mujizat demi mujizat, Tuhan mengeluarkan air dari batu. Tuhan mengubah air pahit menjadi air yang manis. Dan itu mereka alami, itu mereka lihat, itu mereka rasakan setiap hari dalam kehidupan mereka. Tapi ternyata itu tidak cukup bagi mereka untuk percaya kepada Tuhan. Memang tidak dapat dipungkiri, ketika kita sudah tidak percaya kepada seseorang, ketika kepercayaan kita sudah mulai pudar, itu mungkin secara manusiawi disebabkan oleh banyak faktor. Ya, ketika kita mungkin kecewa kepada seseorang, sudah kepercayaan kita mulai pudar, pasti ada penyebabnya. Pasti ada faktor-faktor yang membuat itu terjadi. Tetapi tentu Tuhan tidak akan pernah berubah karena Tuhan dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tetap sama. Dan kasih setianya tidak akan pernah berubah. Nah, ketika bangsa Israel sudah berada di sungai Yordan dan tentu tanah perjanjian sudah di seberang di depan mata mereka. Dan sebentar lagi mereka akan tinggal di tanah perjanjian yang menjadi mimpi dan tujuan mereka. Tetapi yang perlu kita lihat kembali bahwa dalam hidup kita di dalam Tuhan ataupun tidak di dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, suka atau tidak suka, pasti kita akan selalu bersinggungan dengan realita hidup. Pasti kita akan berhadapan dengan kenyataan. Pasti kita akan diperhadapkan dengan situasi. Apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Apakah itu mudah atau sulit. Tetapi keadaan, situasi itu adalah merupakan bagian dari kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa lari dari kenyataan hidup. Kita tidak bisa lari dari keadaan. Contoh misalnya, apakah mereka yang percaya kepada Tuhan atau tidak, pasti akan mengalami hujan. Pasti akan mengalami panas terik matahari. Pasti juga pernah mengalami kegagalan. Pasti juga pernah mengalami keberhasilan. Dan semua kita pernah mengalaminya. Pasti juga kita pernah sakit. Ada di sini yang tidak pernah sakit? Saya kepingin tahu. Mungkin jadi manusia super kali ya. Ada Bapak Ibu yang tidak pernah sakit? Jangan-jangan robot kali ya. Robot aja pasti juga punya masalah. Ya kan? Tapi pasti kita mengalami sakit gitu ya. Nah, tetapi penderitaan, kesusahan, kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita, seringkali kita sudah dengar, paling tidak disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah karena faktor alam, ya kesusahan kita. Misalnya kita kena banjir, itu kan faktor alam. Ya, karena Tuhan tidak pernah berjanji kita tidak akan pernah mengalami hujan. Atau Tuhan tidak pernah berjanji tidak akan pernah ada panas matahari, ya kan? Ya, itu sudah menjadi hukum alam. Kita diperhadapkan dengan hujan, kita diperhadapkan dengan terik matahari, ataupun mungkin ada banjir, ataupun mungkin ada gempa bumi, ada hukum alam yang membuat kita seringkali hidup menjadi susah. Yang kedua adalah faktor dosa. Ya, faktor kejahatan. Oleh karena dosa manusia, oleh karena kesalahan manusia, itu akhirnya mereka kena hukuman, mereka kena kutuk, dan apa yang mereka tabur itu juga yang akan mereka tuai karena ada hukum tabur tuai. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah kesalahan manusia itu sendiri. Ya, ada banyak orang mengalami penderitaan oleh karena kesalahan orang itu sendiri. Misalnya, karena mereka salah bergaul dengan orang yang salah, ataupun mungkin mereka salah dalam mengambil keputusan. Ataupun mungkin mereka melakukan sesuatu yang seharusnya itu tidak pantas dan itu akhirnya berdampak kepada kesusahan ataupun penderitaan. Ataupun mungkin sebagai seorang mahasiswa ataupun murid, mereka selama kuliah bermalas-malasan. Mereka juga misalnya ini ngerjain tugas itu harus nyuruh orang lain. Ya, apa namanya itu ya? Apa namanya? Apa? Ngejoki, ya. Bikin paper ngejoki, bikin skripsi ngejoki. Dapat apa? Otaknya ya kosong. Akhirnya ketika untuk mendapatkan pekerjaan, tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian. Itu karena kesalahan sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat dalam peristiwa ini mereka sedang berada di seberang sungai Yordan.
Dan sebelum memasuki tanah perjanjian, Tuhan menghendaki supaya orang Israel itu mengetahui terlebih dahulu info, kondisi, situasi, keadaan yang ada di sana. Bagaimana penduduknya, bagaimana daerahnya, bagaimana situasinya. Tuhan bisa aja langsung udah singkirkan itu semuanya. Tetapi justru Tuhan mengizinkan itu supaya mereka melihat realita hidup, fakta hidup, keadaan hidup, dan bagaimana mereka merespon terhadap itu. Ya, justru keberhasilan seseorang, kegagalan seseorang itu tergantung kepada respon orang tersebut. Bagaimana dia berespon terhadap keadaan, bagaimana dia berespon terhadap masalah, bagaimana dia berespon terhadap situasi. Kalau dia berespon terhadap situasi ataupun keadaan secara benar, maka itu akan berdampak positif. Tapi ketika dia salah berespon terhadap keadaan tersebut, maka itu akan membawa kesulitan dan kesusahan dalam kehidupan mereka. Nah, Tuhan mengutus berapa orang? 12 orang pengintai. Ya. Ternyata 12 orang ini memiliki respon yang berbeda. Mereka memiliki pengalaman yang sama, melihat dunia yang sama, realita yang sama, keadaan yang sama, tapi punya respon yang berbeda. Ya, kita pun seperti itu. Walaupun mungkin kita tinggal dari keluarga yang sama, dididik dengan cara yang sama, diajar dengan cara yang sama, ketika ada masalah, bisa responnya berbeda. Tergantung dari sikap hati kita dan bagaimana kita memandang satu masalah ataupun persoalan itu. Nah, 10 orang ternyata berkata, wow, mereka kompak mengatakan, bukan hanya 10 orang, 12 orang mengatakan, wow, itu tanahnya melimpah susu dan madunya, subur sekali, ini kami bawa hasil tanahnya, luar biasa. Itu apa yang mereka lihat. Tetapi kemudian respon yang 10 ini mengatakan, tetapi kami melihat di sana penduduk raksasa. Kami melihat diri kami itu seperti belalang-belalang, tidak ada apa-apanya. Dan ternyata itu menimbulkan reaksi negatif dari orang Israel. Tetapi 2 orang sudah kalah. Mereka mengatakan bahwa meskipun memang betul penduduknya adalah orang-orang raksasa, kita adalah orang-orang kecil, kita berperawakan kecil seperti belalang, tetapi Tuhan beserta kita, Tuhan mereka yang menyertai mereka, sudah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan menyertai kita dan kita akan telan mereka habis, tapi sudah tidak peduli. Akhirnya apa yang terjadi? Maka terjadilah pemberontakan di Israel. Saya tidak perlu mengatakan berapa banyak mereka, tapi ketika mereka berangkat lebih kurang 2 juta orang. 2 juta orang mayoritas memberontak karena ketakutan, karena putus asa, karena cemas. Melawan diwakili oleh 3 orang. Musa, Yosua dan Kaleb. Wow, itu pemberontakan yang luar biasa. Dan pemberontakan mereka itu sangat sadis. Kalau kita membaca tadi ayat yang ke-10 mengatakan, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Biasanya orang kalau sudah dilanda oleh ketakutan, kecemasan dan keputusasaan, otaknya sudah tidak bekerja secara normal. Sudah kalang kabut, kalut. Dan ada orang-orang seperti itu sehingga tidak mampu lagi berpikir dengan baik. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, kenapa terjadi? Nah, ketika pemberontakan ini terjadi, biasanya itu justru tidak menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah. Jadi, respon seseorang secara negatif terhadap keadaan ataupun situasi ataupun kesulitan itu tidak memberikan jalan keluar, tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik, tapi justru menambah masalah. Ya, menambah masalah. Kenapa saya mengatakan menambah masalah? Oleh karena situasi itu, karena mereka sudah melakukan pemberontakan, masalah baru timbul. Tuhan akhirnya berikhtiar mengatakan, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, berapa lama lagi mereka tidak percaya kepadaku, dan Tuhan mengatakan Tuhan akan memukul mereka, ayat 12, memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Coba Bapak Ibu. Jadi bukan jalan keluar yang didapatkan,
bukan berkat yang mereka dapatkan, bukan pertolongan yang mereka dapatkan, tetapi justru Tuhan mengancam mereka akan menghancurkan mereka dengan penyakit sampar. Nah, saya mau melihat di sini Bapak Ibu. Apapun yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar. Ya. Dan setiap kita pasti akan mengalami situasi yang sulit. Tapi bagaimana kita berespon terhadap hal itu? Ketika kita berespon dengan cara yang salah, ketika kita berespon dengan tidak tepat, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah, menambah persoalan, bahkan mungkin akan menghancurkan kehidupan kita. Karena itu ketika kita menghadapi masalah, ada baiknya kita berdiam diri dulu. Jangan terlalu cepat untuk bereaksi. Jangan terburu-buru bereaksi terhadap sesuatu. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mendengar itu, Musa kemudian sujud di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, jangan lakukan itu. Apa kata orang nanti? Mereka akan berkata bahwa engkau telah menghancurkan umatmu. Engkau yang telah membawa mereka dari perbudakan di Mesir. Tetapi sekarang engkau menghabiskan mereka. Engkau memukul kalah mereka. Engkau membunuh mereka. Dan luar biasa Bapak Ibu. Tuhan mendengarkan doa Musa. Tetapi tetap ada resiko dan konsekuensinya. Setiap kesalahan, setiap dosa, setiap pemberontakan di hadapan Tuhan, Tuhan memang mengampuni. Tuhan mendengarkan doa kita. Tetapi ada selalu resiko yang harus kita tanggung. Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Saya kasih contoh. Yang pertama, Daud. Ketika dia berzina dengan Batseba lalu membunuh Uria, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Dia memang bertobat kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni dia. Tuhan memaafkan dia. Tapi apakah cukup sampai di situ? Tidak. Anak yang dikandung Batseba dari perzinahan itu harus terbunuh, mati. Mati dalam kandungan setelah lahir. Lalu kemudian bukan hanya itu berdampak bagi keturunannya. Ya, banyak hal terjadi akibat dari dosa Raja Daud. Dan ini apa dampaknya? Kita melihat Bapak Ibu. Dampaknya adalah tidak ada seorang pun yang melihat mujizat di Mesir dan di perjalanan itu akan memasuki tanah Kanaan. Kecuali Kaleb dan Yosua. Saya lupa ayatnya di ayat berapa. Oke, ayat 22. Ayat 22, mulai dari ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Betul diampuni. Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Jadi ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb dan seterusnya. Nah, jadi konsekuensinya adalah tidak ada seorang pun yang sudah menista Tuhan, yang sudah melihat mujizat Tuhan akan masuk ke tanah perjanjian. Makanya hati-hati, jangan melakukan kesalahan terlebih dahulu lalu minta ampun. Karena pasti akan ada resikonya, ada konsekuensinya. Jadi supaya tidak ada konsekuensinya, hati-hati. Jangan seenaknya hidup, jangan sembarang hidup, jangan menjadi orang yang tidak terkendali. Jangan menjadi orang yang gampang mengambil keputusan walaupun itu salah. Dan ini sangat ironis sekali. Ini menjadi pengalaman yang buruk bagi mereka. Dan Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan. Kenapa penderitaan ini terjadi berlarut-larut? Kenapa masalah ini akhirnya menimbulkan masalah yang lebih banyak? Saya hanya mencatat Bapak Ibu di sini 4 secara singkat. Ya. Jadi ini karena tentu yang kita mau sorotin di sini adalah respon mereka. Ya, sebenarnya respon mereka
Apa? Kok sehingga penderitaan ini terjadi begitu? Yang jelas penderitaan itu terjadi karena pemberontakan mereka, tidak percaya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ada poin-poin yang lain kita lihat akan secara detail, secara sederhana. Ya, bagaimana mereka berespon terhadap keadaan ini. Yang pertama adalah ternyata mereka fokus kepada persoalan bukan kepada Tuhan. Ya, yang pertama adalah mereka lebih fokus kepada persoalan bukan kepada Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu pasal 13 ayat 27 sampai 28. Pasal 13 ayat 27 sampai 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Itu masih positif. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Itu mereka jejer Bapak Ibu persoalannya. Jadi persoalannya udah didata. Ya, tapi di situ ada Tuhan enggak? Enggak ada Tuhan. Yang mereka data hanya persoalan. Kalau sampai mereka hanya meneliti, melihat persoalan itu, lalu mereka mencari jalan keluar, itu adalah survei yang terbaik. Itu adalah penelitian yang terbaik. Mereka mengetahui kira-kira resiko-resiko apa yang akan dihadapi, bagaimana kondisi yang ada di sana, bagaimana situasi yang ada di sana, lalu kemudian apa yang perlu kita lakukan, kita akan bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Tetapi mereka mengurutkan dan mendata persoalan-persoalan itu. Persoalan yang pertama, suku-sukunya, bangsa-bangsanya itu besar-besar. Saya mungkin pernah mengatakan bahwa ya memang kalau orang-orang Arab itu, rata-rata orang-orang Arab, khususnya orang Palestina, itu perawakannya memang besar-besar rata-rata. Dan berewok gitu kan. Saya nggak tahu kenapa orang Indonesia sampai susah banget beli penyubur jenggot gitu, karena nggak berjenggot. Banyak loh, sampai ponakan saya laris dagangannya jual jenggot, jual obat jenggot, minyak jenggot. Dari sini sampai, saya masih ingat ada sepupu saya, dia udah ganteng sekali gitu, tapi nggak tahu gimana dia beli lagi obat penumbuh jenggot tuh sampai penuh sininya. Saya sendiri ngeliat, makan aja mulutnya udah nggak kelihatan. Saya pernah ngeliat Bapak Ibu orang pergi ke salon. Ini juga kayaknya orang Arab ini. Pergi ke salon tuh jenggot sampai kemana. Jadi dia pergi ke salon tuh mau dipotong rambutnya. Nggak tahu gimana mulutnya. Sampai kemudian dikasih sedotan gitu supaya ketahuan di mana mulutnya. Dibongkar-bongkar gitu. Ya. Nah, orang-orang Arab itu rata-rata begitu. Terus kemudian tinggi-tinggi perawakannya. Karena saya punya beberapa teman orang, ya cukup banyak lah. Teman saya orang orang Arab. Nah, salah satunya itu sampai sekarang saya sering banget, dia Muslim, dia punya toko besar, saya masih anak-anak saya kenal dia. Sampai hari ini dia tetap chat ke saya, bahkan suka ngirim oleh-oleh ke saya. Nah, kemarin pun hari tanggal 23 dia sudah mengucapkan selamat Natal kepada saya. Jadi waktu dia masih muda, remaja, itu mukanya mulus. Ya, mukanya mulus dan saya masih ngelihat dia ngedampingin bapaknya jualan di pinggir jalan. Tapi sekarang dia punya mall gede gitu. Nah, mulus gitu muka. Tapi sekarang saya kaget dikirimin fotonya ke saya udah jam dari ujung ke ujung sampai segini gitu. Nah, muncullah orang-orang Yahudi. Rata-rata orang Yahudi itu jarang punya jenggot. Ya walaupun punya jenggot tipis-tipis lah, dibikin kiwir-kiwir begini. Nah ketika mereka menyaksikan itu, wah perawakannya besar-besar, lalu didata lagi. Ada orang Het, ada orang Amori, mereka di timur, mereka di selatan, mereka di barat. Dan mereka mengerikan. Dan ternyata kabar yang mereka sampaikan itu membuat orang Israel menjadi ketakutan. Coba kita lihat ayat 38. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami melihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka menghadapi kami. Udah ciut terlebih dahulu. Ya, ada banyak suku-suku bangsa. Sementara kita cuma satu bangsa. Kita tidak berpengalaman dalam perang. Kita adalah petualang. Jadi mereka melihat persoalan
menjadi fokus mereka adalah persoalan. Jadi ketika kita melihat hanya kepada persoalan, hanya kepada masalah, dan persoalan itu adalah persoalan yang begitu berat, maka ketika kita tidak lagi mengingat kepada Tuhan, ketika kita tidak mengingat bahwa Tuhan itu berkuasa lebih besar, itu akan membuat kita menjadi putus asa. Kehilangan pengharapan, kehilangan ketenangan hidup, dan tidak ada lagi semangat bagi mereka. Ini maaf para remaja-remaja pemuda, saya baru komen tadi di bawah. Setiap kali saya datang ke gereja, wastafel itu penuh dibuangin makanan, bekas makanan, lalu gelas-gelasnya semuanya ditinggalkan di situ. Sampai saya tanya tadi si Adi gini, jadi beberapa hari yang lalu selesai makan kita makan hari apa ya? Tanggal 24 atau 25. Itu banyak sampah makanan di wastafel. Nah, gelas-gelas. Tadi penuh numpuk di situ gelas-gelas. Saya bilang gini, itu belakang tuh penuh itu. Iya Pak, nanti saya cuci Pak. Tega banget hamba Tuhan disuruh tukang cuci di situ. Anak-anak terbiasa tinggal ngambil gelas, minum, taruh di situ ditinggal lagi. Selama ini kita yang nyuciin, saya nyuciin, Manton nyuciin, Adi nyuciin. Mereka cuma kepingin taruh, buang, ambil, minum, taruh lagi, buang. Bahkan minuman kadang-kadang saya enaknya ngambil, setelah itu diminum dikit ditinggal di situ. Maaf ini para Gen Z. Dan ketika mereka menghadapi masalah, mudah banget stres, menyerah. Karena tidak terbiasa dengan perjuangan hidup. Tidak terbiasa dengan proses yang mereka lalui. Mereka hanya berekspektasi tinggi. Apa sih ekspektasi itu? Ekspektasi itu kan harapan ya. Jadi mereka memang berharap karena Tuhan ada beserta dengan mereka, semua singkirkan. Lalu ada kan orang Kristen seperti itu. Tuhan, Engkau adalah Maha Kuasa. Engkau tidak menempatkan kami sebagai ekor, tapi kami kepala. Karena kami adalah anak-anak raja. Oh, berekspektasi tinggi. Tapi tidak menyadari tanggung jawabnya. Bahwa dia harus berjuang dan hidup ini adalah perjuangan. Sebagai manusia memang kita lahir dalam ekspektasi orang tua dan lingkungan di sekitar kita. Kita bertumbuh dalam ekspektasi hingga kita pun belajar memiliki ekspektasi. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sebenarnya kita punya ekspektasi itu tidak salah. Tetapi kita harus sadar bahwa tidak selalu ekspektasi kita itu sesuai dengan kenyataan. Dan ketika tidak sesuai dengan kenyataan, itu tidak berarti dunia ini sudah kiamat. Berarti kita harus mencoba dan mencoba lagi. Sehingga kita sampai, justru ekspektasi itu bagus. Kalau orang tidak berekspektasi, berarti tidak punya pengharapan. Orang ketika mau kuliah, dia punya ekspektasi kemana saya akan kuliah. Ketika dia kuliah, dia punya ekspektasi, saya akan bekerja sebagai apa dan bagaimana. Dan kalau orang tidak punya ekspektasi, maka mereka hidup tanpa tujuan. Mereka hanya kesana kemari tanpa arah. Yang penting hidup. Tapi tidak ada sesuatu yang menggerakkan hidup mereka. Ketika seseorang punya ekspektasi, itulah yang akan menggerakkan hidup mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Tapi ini orang Israel ini pada waktu itu, karena sudah keenakan. Jadi ketika mendengar itu juga udah lupa Tuhan, buyar. Ada kan orang seperti itu ya, ketika sudah dengar masalah buyar. Ada nggak seperti itu? Ada loh, banyak orang seperti itu. Ketika dia diperhadapkan dengan masalah, tiba-tiba itu udah langsung seteres. Nggak ada lagi, udah nggak bisa berpikir normal. Udah nggak bisa berpikir jernih, pokoknya selesailah dunia ini. Justru dia belajar bagaimana. Nah kita melihat orang-orang yang berhasil. Saya membaca juga kisahnya Bill Gates. Umur 20 tahun dia sudah berekspektasi. Dia berjuang sedemikian rupa. Dan dia menjadi seorang yang sukses dalam dunia komputer. Walaupun dia memang pernah mengalami kegagalan. Thomas Alva Edison ribuan kali mencoba untuk lampu pijar. Dia punya ekspektasi dan harapan. Dan itu ekspektasi membuat dia itu terus berusaha dan berjuang. Nah, jadi kita harus ingat bahwa sesungguhnya ketika kita punya harapan,
maka ada andil dari diri kita, ada respon dari diri kita. Respon positif dan melihat peluang yang ada di sekitar kita. Keadaan, situasi kita tidak bisa kontrol. Keadaan, situasi akan terus ada di hadapan kita. Tapi bagaimana kita bersikap terhadap keadaan dan situasi tersebut. Yang ketiga adalah ternyata mereka ini tidak belajar dari pengalaman. Ya, tidak belajar dari pengalaman. Coba kita lihat Bapak Ibu pasal 14 ayat 11 sampai 12. Ya, tadi saya sudah baca ini. Pasal 14. Oke, saya baca dari ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi tidak mau percaya kepada aku? Sekalipun sudah ada segala tanda dan mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Coba, ini berarti pertanyaannya adalah, kok orang-orang ini dablek ya? Kok orang-orang ini tidak melihat realitas sebelumnya ya? Kok orang-orang ini tidak melihat apa yang saya perbuat ya? Kok orang-orang ini tidak berkaca kepada kejadian-kejadian sebelumnya ya? Mereka bisa sukses karena saya. Karena saya menolong mereka, karena kuasaku dinyatakan. Dan mereka juga hampir berantakan dan habis binasa di perjalanan. Karena kelakuan mereka juga. Karena mereka tidak percaya. Ingat enggak Bapak Ibu? Pada waktu Tuhan menyuruh Musa naik ke Gunung Sinai berapa lama Bapak Ibu? Berapa hari? 40 hari ya. 40 hari di Gunung Sinai. Karena mereka menunggu-nunggu Musa enggak datang-datang, enggak balik-balik juga. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat anak lembu emas sebagai Tuhan mereka. Lalu mereka sembah-sembah. Lalu Tuhan marah kepada mereka dan membunuh banyak orang Israel. Itu kan seharusnya pengalaman. Loh, ketika mereka menyeberangi Laut Teberau, bukankah itu pengalaman yang spektakuler? Ketika mereka minum air di Mara, air pahit menjadi air manis, bukankah itu pengalaman rohani yang luar biasa? Tapi ternyata mereka tidak belajar dari pengalaman. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ayat 22 sampai 23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri ini. Akhirnya yang kita lihat tadi, karena mereka ini tidak belajar dari pengalaman, tidak melihat belajar dari apa yang sudah terjadi, akhirnya mereka menderita susah sendiri, gagal, hancur. Memang ada dua sisi yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Keberhasilan dan kegagalan. Sukacita dan dukacita. Perjuangan dan kenikmatan. Akan selalu terjadi. Tapi yang mana yang kita alami? Dan itu menjadi bahan evaluasi dalam setiap kita. Kalau orang tidak pernah evaluasi, orang tidak pernah merenung, orang tidak pernah introspeksi diri, maka mereka tidak akan pernah belajar dari apa yang sudah terjadi. Nah, justru Tuhan mengajar kita apa yang kita alami pada masa lalu, apakah itu penderitaan ataupun kesuksesan, apa itu kebahagiaan ataupun kesusahan. Kenapa hal itu terjadi? Apa yang membuat itu bisa terjadi? Kok saya bisa meraih itu, kenapa ya dulu ya? Kalau saya gagal, kok saya menderita, kok saya susah, kira-kira itu kenapa ya? Seharusnya saya tidak perlu ulang lagi. Jadi kalau orang melakukan kesalahan yang sama terus menerus, ini adalah orang yang tidak mau belajar dari pengalaman. Dan kalau boleh saya mengatakan maaf, saya jarang mengucapkan kata-kata ini. Ini adalah orang bodoh. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau orang melakukan hal yang sama, yang membawa kehancuran dan penderitaan, kesusahan dalam hidupnya dan keluarganya, itu adalah orang bodoh. Orang berbijak, orang berhikmat tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Walau bisa saja, tetapi dengan kesadaran penuh, tanpa sengaja hal itu terjadi. Tapi kalau orang sudah tahu itu akan membawa kerusakan, sudah tahu itu akan membawa kesusahan, sudah tahu itu akan membawa penderitaan, tapi masih diulangin. Nah,
Ini adalah orang-orang Yahudi seperti itu. Masih ada kita orang Yahudi zaman sekarang seperti ini. Masih banyak loh seperti itu. Itu konyol sebenarnya. Ya, mereka tidak belajar dari pengalaman mereka. Bangsa Israel gagal untuk belajar dari masa lalu, gagal belajar dari sejarah. Berulang kali mereka mengalami kasih karunia Tuhan, mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tetapi sayangnya mereka tidak berespon secara positif, tidak pernah melihat dengan benar apa yang mereka alami, apa yang mereka terjadi dan belajar dari situ. Tapi mereka terjebak, terjerumus dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir. Kenapa mereka akhirnya makin sulit dalam menghadapi situasi itu? Ternyata mereka ini tidak bisa move on. Ternyata ini juga repot ternyata. Orang tidak bisa move on. Coba kita lihat Bapak Ibu, pasal 14 ayat 1 sampai 4. Dan ini berkali-kali dalam berbagai kasus terjadi. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam hari itu. Bersungut-sungutlah mereka, semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ini yang tidak mau move on itu. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada seorang yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi dari mana mereka tidak bisa move on? Ayo, kita sama-sama menganalisa. Mereka tidak move on dari mana? Dari hidup mereka yang lama sebagai budak. Jadi mereka sebagai budak hanya bekerja yang penting cukup makan. Ya, yang penting bisa makan, gitu. Mereka tidak bisa move on jadi budak. Mereka tidak bisa move on dari Mesir. Kebiasaan yang mereka alami selama ini, selama lebih kurang 430 tahun, membentuk mereka bermental budak dan bukan seorang pejuang, bukan seorang yang tangguh. Mereka hanya pokoknya yang penting bisa makan dan minum. Dan akhirnya ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang baru, kondisi yang baru, keadaan yang baru, mereka tidak bisa move on. Hidup mereka yang susah, kegagalan mereka yang lalu, mereka tetap bercokol di situ. Enggak mau move on. Mereka justru lebih nyaman sebagai budak, lebih nyaman hidup susah, lebih nyaman hidup menderita. Mereka sudah menikmati hidup susah itu. Memang ada orang yang seperti itu, bisa menikmati hidup susah. Dan itu sebabnya tidak mau move on. Yang penting bisa makan hari ini, cukup. Orang yang bisa move on, orang biasanya kalau mau dia move on dari zona nyamannya, dia harus berpikir saya harus menjadi lebih baik ke depan. Apa yang bisa saya perbuat, apa yang bisa saya lakukan. Meskipun itu kesulitan, meskipun keadaannya berat, meskipun itu sangat-sangat menyusahkan saya, tapi saya akan melangkah. Tetapi dengan cara mengalahkan diri sendiri dan mengalahkan pola berpikir yang lama. Jangan menikmati kesulitan. Padahal sebenarnya kita masih bisa bangkit dari situ. Kita bisa menjadi lebih baik. Tapi ada usaha, ada niat, ada komitmen. Tapi kalau orang memang, ya banyak orang bermental kerbau. Dan bermental babi, maaf. Kan ada kisah itu Bapak Ibu ya. Sekarang ini kan orang aneh-aneh kan. Kadang-kadang binatang dibuat seperti manusia gitu kan. Karena sayangnya kepada binatang, apakah itu kucing, apakah itu banyaklah gitu. Saya paling tidak suka pelihara binatang. Jelas saja. Kenapa? Karena bau, repot. Ya, ada orang pokoknya mau bau pun sudah bersatu. Saya tahu kenal orang. Kalau saya masuk ke rumah itu, aduh gak tahan saya. Baunya gak ketolongan. Anjing lebih daripada manusia. Maksudnya lebih banyak. Bahkan mereka memperhatikan anjing itu lebih daripada manusia. Suami-suami merawat anjing dengan kasih vitamin, dimandiin. Tapi suami istrinya dan anaknya nggak pernah dikasih vitamin.
nggak pernah dibeliin baju. Monyet dibeliin baju. Lihat nggak Bapak Ibu? Monyet, anjing dikasih baju yang bagus-bagus. Tapi istrinya nggak pernah dibeliin baju. Kalau saya enggak Bapak Ibu. Istri saya itu mayoritas saya yang beli bajunya. Nah, jadi ini orang senang dengan babi. Ya, senang dengan babi. Lalu dia pikir dia akan rawat, dia akan bawa babinya ini ke dalam rumah. Dimandiin setiap hari, dipakein topi, dikasih pita gitu, dibajuin gitu, dikasih tempat tidur. Nah, ya udah setelah berbulan-bulan, berminggu-minggu, dia pikir si dia sudah berubah nih. Udah berubah. Pintunya dibuka. Tiba-tiba babinya tadi lari, ngung, lari ke belakang. Di situ kan ada kubangan. Ya udah, bajunya, itunya semuanya, pita-pitanya dibawa ke situ, hitam. Lah, lo ke sini situ. Ya namanya babi ya seperti itu. Maaf, manusia pun ada permental babi. Walaupun itu jorok, walaupun itu bau, walaupun itu menjijikkan, tapi tetap aja balik ke situ. Harusnya kan berubah dong. Ya kan? Tinggalkan itu. Move on dari situ gitu loh. Ada kehidupan yang lebih baik yang harus diperjuangkan. Ada mimpi, ada ekspektasi, ada harapan yang harus diperjuangkan. Bukan menyerah. Dan kita melihat di sini, kita belajar dari orang Israel ini. Seharusnya mereka berespon secara positif. Kalau tadi kan respon mereka kan negatif ya terhadap keadaan. Yang pertama mereka melihat hanya mendata, memperhatikan, fokus kepada masalah. Harusnya kan mereka fokus kepada Tuhan dong dan jalan keluar yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya mereka menyadari bahwa tidak semua ekspektasi dan harapan mereka sesuai dengan, akan menjadi kenyataan. Dan ada bagian yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka dan mereka harus siap untuk itu. Ya, mengantisipasi setiap keadaan dan siap menghadapi semua realita hidup. Yang ketiga, belajarlah dari pengalaman. Ya, kita belajar jangan nggak belajar dari pengalaman. Pengalaman itu menjadi guru yang paling baik. Kalau kita pernah gagal, susah gara-gara itu, ubahlah sekarang. Melangkah dari situ. Tinggalkan itu. Dan yang keempat, move on dari perkara-perkara yang menghancurkan hidup kita, yang menyusahkan hidup kita, yang membuat kita menderita dan melangkah. Ini hari Minggu terakhir. Mari kita bersama-sama memandang, melangkah menyambut tahun 2025. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada persoalan dan masalah. Yang kedua, bahwa kita siap menghadapi realita apapun karena tidak selalu apa yang kita pikirkan, ekspektasi kita menjadi kenyataan. Tapi kita cari ada peluang lain di situ. Yang ketiga adalah terus belajar dari pengalaman sejarah kehidupan kita dan orang lain. Dan yang keempat adalah move on lah. Belajar move on dari hal-hal yang tidak membawa dampak positif, dari hal-hal yang menghancurkan hidup kita, dari hal-hal yang membuat kita gagal, dari hal-hal yang membuat kita susah. Maka kita meraih masa depan yang lebih baik. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian, tolong dimunculkannya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan pasti sanggup. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, langit selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nyanyikan pujian sekali lagi dengan segenap hati kita, meneguhkan iman kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdiam diri sejenak. Seperti bangsa Israel, mereka memang diperhadapkan dengan keadaan yang berat, situasi yang sulit. Oleh karena penduduk Kanaan yang berbeda dari mereka, bahkan mungkin lebih kuat menurut pemandangan mereka. Tetapi mereka terlalu fokus dengan masalah dan masalah. Mereka tidak ingat bahwa Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari Mesir, Tuhan juga yang sudah membelah laut Teberau, Tuhan juga yang sudah mengalahkan orang-orang Amalek dan bangsa-bangsa yang mereka lewati. Bahkan ketika mereka melihat tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi mereka, mereka menjadi ketakutan dan putus asa. Tapi tidak melihat ada peluang, ada pertolongan Tuhan, ada pengharapan di sana. Bahwa Tuhan menyertai mereka. Ternyata pengalaman masa lalu tidak menjadi guru yang baik bagi mereka. Tidak membukakan hati mereka. Mereka tidak belajar dari situ dan tidak mau move on. Mungkin situasi yang kita hadapi pada saat ini sedang berat dan sulit. Kalau kita berespon secara negatif, seperti orang Israel, itu justru akan menambah masalah, menambah kesusahan dan menambah penderitaan. Karena itu mari kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Tuhan berkuasa dan sanggup menolong kita. Asal kita percaya dan melakukan bagian kita. Melihat peluang di dalam setiap persoalan dan masalah. Dalam setiap jalan buntu, di situ ada tangan Tuhan. Dan kita belajar
Kalau kita masih ada sekarang ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kita mampu melewati persoalan-persoalan masa lalu itu juga karena kemurahan Tuhan yang sudah menolong kita. Tetapi jangan terus tenggelam dengan masalahmu. Jangan terus tenggelam dengan persoalanmu. Jangan berada di dalam jalan buntu. Melangkahlah. Move on lah sekarang. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Jalan Tuhan yang luar biasa. Yang menjadi pengalaman hidup. Berdoalah kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan bertanya, berapa lama lagi engkau tidak percaya? Bukankah telah banyak pengalaman hidup pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita? Tuhan, kau melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu isi hati mereka Tuhan. Engkau tahu kesulitan mereka dan pergumulan mereka. Engkau tahu harapan-harapan yang mereka bangun Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Mampukan mereka melangkah dan move on dari situasi yang sulit. Dari pengalaman masa lalu yang menghancurkan hidup mereka, yang membuat mereka tidak bangkit. Engkau celikkan hati mereka. Bahwa sesungguhnya Tuhan ada bagi mereka. Dan Tuhan menjadi jawaban bagi mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kau yang akan terus membimbing kami dalam setiap jalan kami. Meneguhkan kami dalam iman kami. Sehingga kami terus melangkah dalam keyakinan dan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh hambanya, dan biarlah itu menjadi pengingat kita untuk selalu mengingatkan kita akan firman yang sudah disampaikan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada beberapa pengumuman. Sebelumnya saya mau menyambut jika ada jiwa-jiwa baru yang baru hadir, katanya itu ya tidak ada. Dan mau mengingatkan bahwa pada tanggal 31 Desember hari Selasa, ibadah tutup tahun akan dimulai jam 7 malam. Dan di dalamnya ada perjamuan kudus, kemudian juga ada mengisi acara untuk kesaksian pujian bagi jemaat yang ingin berpartisipasi atau ingin menyampaikan kesaksian baik dalam bentuk mungkin pengalaman hidupnya atau pujian yang sudah dialami dalam sepanjang tahun 2024 ini, bisa berpartisipasi atau juga bisa mendaftar baik kepada saudara Christian ataupun Ibu Jessica sebagai panitia acara. Dan ya diharapkan biarlah kesaksian-kesaksian dan pujian-pujian yang disampaikan itu bisa menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita semuanya. Kemudian untuk dana Natal juga kita masih tetap mohon dukungan dari Bapak Ibu melalui amplop-amplop Natal yang tersedia. Dan pada tanggal 31 Desember juga setelah ibadah selesai, ibadah tutup tahun selesai, akan diadakan juga perjamuan kasih. Dan setiap Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi bisa mendaftar ataupun menghubungi baik itu Ibu Yuli, Ibu Suratin, Ibu Liani ataupun panitia yang lain. Setelah ibadah ini selesai, akan diadakan latihan juga untuk persiapan untuk latihan untuk tanggal 31. Ya, jadi para panitia, keluarga majelis dan hamba-hamba Tuhan ada latihan setelah ini. Ada tambahan lain? Yang berulang tahun pada minggu ini adalah saudara Dion Purba, ya, tetapi tidak hadir. Kami dari jemaat ikut berbahagia dan nanti mohon disampaikan oleh kakaknya
mengucapkan selamat ulang tahun. Biar Tuhan selalu memberkati dalam setiap hal yang dikerjakan. Ya, kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk Bapak Ibu yang bertugas bisa maju ke depan. Petugas persembahan bisa maju ke depan. Doa persembahan akan dibawakan oleh Ibu Cindy. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau boleh pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami hadir di sini Tuhan untuk bersama-sama beribadah di tempat-Mu ini ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kalau kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu bukan berlalu saja dalam hidup kami, tapi bisa menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, Engkau juga Tuhan yang memberkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu tadi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dia dalam pelayanan dan keluarganya. Biar Engkau yang pakai dia luar biasa lagi ya Bapa. Sebentar Bapa, kami akan memberikan sebagian yang kami miliki ya Bapa. Yang akan kami kembalikan kepada Engkau. Biarlah Tuhan, persembahan ini Tuhan dapat dikelola dan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan. Haleluya, amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, sungguh besar Engkau Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara seri bangkit berdiri. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Katakan sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya, karena Engkaulah menjadi pemilik kehidupan kami dan Engkau yang terus memeliharakan kehidupan kami. Meskipun kami seringkali mungkin menjadi lemah ataupun mungkin hati kami menjadi gelisah, tetapi Engkau selalu mengingatkan kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, bahkan menolong kami dalam setiap jalan kami. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami terus meyakini akan janji-janji-Mu, firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga demikian kami tidak akan pernah goyah. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan Tuhan punya rancangan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anak-anak-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka, memberkati mereka dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Dan
dan berkat-berkat-Mu dicurahkan atas mereka. Demikian juga Engkau memberkati semua jemaat yang sudah hadir pada kesempatan ini. Engkau tahu akan kebutuhan mereka. Tuhan selalu memberkati mereka di rumah, di luar rumah, di pekerjaan, di kantor, dimanapun mereka berada. Tuhan memelihara dan memberkati mereka. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat yang tidak hadir pada hari ini. Kau lawat mereka dimanapun mereka berada. Kau akan terus menopang dan memberkati mereka. Anak-anak-Mu yang mungkin sedang berlibur baik di luar kota maupun di dalam kota, Tuhan akan melindungi, jauhkan dari segala berbahaya, dan Tuhan akan memeliharakan hidup mereka supaya mereka terus hidup dalam perlindungan Tuhan. Dan apabila ada jemaat yang sedang undur dari hadapan-Mu, bangkitkan kembali iman mereka dan kuasa-Mu dicurahkan sehingga pemulihan boleh terjadi. Kami berdoa buat saudara Dion yang berulang tahun kemarin, Kau juga akan terus memberkati dia, berkati masa depannya, berkati imannya, bahkan juga rencana-rencana hidupnya. Lebih daripada itu, dia semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam kelemahan tubuh. Kami menyerahkan untuk Pak Wewe, juga untuk Pak Joli dan Ibu Yani. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan mereka, pulihkan mereka sehingga mereka dapat beraktivitas kembali. Kami menyerahkan untuk rangkaian ibadah tutup tahun. Kami mohon Tuhan yang akan campur tangan melawat kami semuanya, sehingga semua boleh merasakan campur tangan pemeliharaan Tuhan dan kuasa Tuhan tercurah atas kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Kau yang akan memakai pemerintah kami dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan hati nurani yang murni, supaya dapat bekerja dengan maksimal untuk membangun bangsa ini. Kami terus menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kau akan terus membimbing kami supaya kami bertumbuh dalam iman, karakter maupun pelayanan, dan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan berpisah, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.